wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel WNF Print. Kali ini kita akan membahas tentang teknik raster digital printing. Oke, kita langsung aja. Pertama-tama kita akan memasukkan filenya dulu untuk ngeprint. Nah, ini proses masuk file. Kita tunggu aja dulu sampai dia selesai loading. Ini nomor 1, ini udah selesai proses printing. Nah, ini proses printing. Mari kita lihat di sini tulisan predatornya ini tidak kita raster ya. Nah, ini dot kecil dah. Nah, ini dot yang marit ya. Oke, kita perjelas. Nah, ini dot yang kecil-kecilnya ini yang dinamakan dengan teknik raster karena kita mencabut warna bahannya. Dan nanti dia akan menyatu dengan bahan di kain yang akan kita sablon. Nah, beginilah proses pencetakannya dengan mesin digital print. Oke, selanjutnya setelah kita proses pengeprintan selesai, kita akan melakukan penaburan lem. Nah, ini lem fungsinya adalah untuk merekatkan si gambar dengan bahan baju. Setelah kita masukkan ini ya, baru kita kasih ke pemanas. Nah, di sini pemanasnya saya menggunakan temperatur sekitar 200/80 detik. Oke, setelah selesai proses pemanasan, kita lanjut lagi proses penaburan untuk tepung yang kedua. Nah, di sini kita menggunakan tepung yang berwarna hitam pekat. Karena ini kita menggunakan metode raster, jadi biar warnanya lebih nyala. Nah, oke, setelah kita melakukan, kita ratakan seluruh bagian gambar, media gambar, jangan sampai lolos. Beginilah kurang lebih hasilnya kira-kira, dan ini akan kita panasin lagi seperti biasa untuk pemanasan yang kedua. Oke, kita lanjut. Ini hasil dari pemanasan tadi. Nah, hasilnya mari kita perjelas. Nah, dot-dotnya itu berubah warna menjadi hitam semua. Nah, berubah menjadi hitam. Dan dot-dot inilah nanti yang akan menempel pada bahan yang akan kita sablon. Oke, kita perhatikan dotnya sangat kecil. Nah, ini saya menggunakan raster dengan Photoshop 35 LPI ya teman-teman. 35 LPI rasternya. Jadi ini hasilnya. Oke, lanjut kita proses pengepresan. Nah, ini berhubung mesinnya saya menggunakan mesin 38x38, jadi tidak muat ya, karena gambarnya luasnya sekitar 45 cm, jadi lebih lebar daripada mesinnya. Nanti kita akan melakukannya 2 kali pengepresan teman-teman. Nah, di sini akan kita lihat. Nah, sangat mudah di rumah teman-teman pun bisa ya. Kalau tidak ada mesin ya kita menggunakan setrikaan tapi dengan suhu yang maksimal teman-teman ya. Nah, kita lakukan proses pengepresan yang kedua untuk di sampingnya. Nah, di sini saya menggunakan 165 detik 165 menit per
15 detik. Oke, setelah selesai kita akan dinginkan sebentar untuk proses pelepasan media transfernya. Nah, di sini harus kita perhatikan saat kita melakukan pelepasan. Usahakan ini karena kondisi raster, usahakan media harus benar-benar dingin supaya apa? Nah, kita gosok membuang panasnya, kita gosok-gosok dan supaya lebih merekat lagi sablonnya, karena ini sablonnya berbentuk dot titik, jadi rawan terkelupas. Harus benar-benar ekstra hati-hati untuk proses seperti ini dan harus benar-benar diperhatikan ya. Mari kita coba pelan-pelan. Lihat, kita pelan-pelan kita kelupas, pelan-pelan seperti membelai istri ya teman-teman. Pelan-pelan tapi pasti. Dan mulai terlihat hasil dot-dotnya itu akan menempel di baju dan sisa tintanya tidak ada yang tersisa di pad atau bahan transfernya. Nah, ini teman-teman. Oke. Sangat detail dan benar-benar menyatu dengan si bahan. Mari kita lihat dot size-nya. Kita perjelas dot size-nya. Hasilnya tebal. Nah, setelah ini kita akan melakukan proses pemanasan untuk yang kedua kali supaya lebih meresap. Nah, ini setelah proses pemanasan untuk yang kedua kali, hasilnya begini teman-teman. Nah, inilah hasil dari raster predator yang kita buat. Ini kita menggunakan digital printing, bukan sablon manual ya. Nah, ini digital printing. Jadi sistem digital printing ini kita cabut warna hitamnya, kita cabut menjadi hitam bahan, hitam kaos. Jadi begini hasilnya. Oke, kita lanjut ke yang Rossi Valentino. Nah, proses Rossi sama dengan proses yang seperti Predator tadi. Nah, dia cabut warna juga, warna hitamnya kita cabut. Nah, ini beda dengan yang proses awal tadi. Kalau proses awal kita menggunakan 35 LPI. Nah, yang ini kita menggunakan 40 LPI. Nah, jadi dotnya itu lebih kecil daripada yang Predator tadi. Kita akan tes dua dot size ini, gimana hasilnya. Nah, inilah hasilnya teman-teman. Setelah kita print dan dia lebih halus, dotnya lebih kecil dan hampir tidak terlihat, kecil sekali teman-teman. Dot size-nya itu sangat-sangat kecil sekali. Prosesnya pun sama, kita akan lakukan penaburan lem dengan menggunakan lem warna hitam. Usahakan lem merata semua di dot size-nya ya, biar semua bahan tinta merekat kuat pada bahan baju. Nah, ini hasil dari Valentino Rossi dengan 40 LPI tadi. Nah, inilah hasilnya. Dia lebih dot size-nya lebih kecil. Nah, inilah hasilnya teman-teman. Coba kita cek, kita zoom, dan kita zoom. Nah, dotnya sangat-sangat kecil. Berbeda dengan yang raster tadi. Nah, itu selera dari teman-teman ya. Teman-teman mau yang 35 atau yang 45, nah itu selera dari masing-masing. Nah, di situ di sini kita lihat perbedaannya.
Nah, yang ini dotnya agak lebih besar. Oke. Oh ya teman-teman, saya tidak lupa nih. Ini saya kuat enggak sih sebenarnya digital printing ini atau tahan cuci? Mari kita coba, kita uji coba apakah hasil dari digital printing ini kuat atau tahan cuci. Karena ini metode raster, jadi dotnya sangat kecil, rawan sekali, rentan sekali mengelupas dia. Nah, ini kita akan langsung tes teman-teman. Kita langsung tes dengan cara mencuci, merendam dengan sabun deterjen. Nah, dengan fungsinya biar kita bisa membuktikan sama-sama bahwa ini digital printing, proses digital printing ini sangat worth it dan sangat bagus. Kita kucek terus, kita tarik, kita kucek, kita buktikan apakah dia ada yang mengelotok atau tidak. Kita coba terus. Ini hasilnya. Mari kita lihat hasilnya bersama-sama. Kurang puas saya dengan ini, ayo mari kita gosok, unyak-unyak lagi. Nah, ini kita unyal-unyal lagi rosinya, biarin dah, bodo amat. Kita akan buktikan digital print ini apakah benar-benar kuat. Oke, kita sikat terus sampai benar-benar hancur. Dan kita lihat hasilnya teman-teman, apakah terkelupas atau hancur hasil dari print yang kita lakukan tadi. Mari kita lihat bersama. Ternyata tidak ada yang terkelupas dan hasil masih sama dengan awalnya tadi. Ini hasilnya teman-teman, kita bisa buktikan, kita tarik, kita ini, dan dia tidak ada yang terkelupas. Jadi worth it ya untuk sablon digital printing ini, dan layak sekali, mudah, cepat, tidak membutuhkan waktu lama. Oke teman-teman, bagi teman-teman yang mau kirim link atau komen atau request raster apa, silahkan komen, like, and subscribe supaya saya bisa mengembangkan channel ini dan terus berkarya tentang teknik digital printing ini. Unyel-unyel. Nah, inilah hasil dari unyel-unyelnya tadi. Worth it dan tidak ada yang mengelupas teman-temannya. Sangat bagus sekali. Udah kita hancur-hancurin. Oke, inilah hasilnya tadi setelah kita jemur. Nah, ini kita jemur dan masih aman, tidak ada yang terkelupas. Oke, sampai di sini dulu hasilnya teman-teman. Kalau ada saran dan kritik silahkan komen.